Anda sedang mengikuti Economic Challenges yang sedang membahas menyambut era perbankan digital. Pak Sunarso, apa yang berbeda sistem perbankan di dunia setelah krisis 2008 sebetulnya? Yang jelas, perbankan adalah bisnis yang highly regulated. Tetapi highly regulated pun 2008 jebol juga, krisis perbankan internasional. Dan kemudian membuat pengaturan-pengaturan makin ketat. Dan kita mungkin menerapkan yang namanya Basel III gitu. Dan kemudian itu membuat kaum muda yang sebenarnya mungkin butuh banyak terobosan dan kemudian difasilitasi oleh teknologi, kemudian makin melihat bahwa ternyata sistem perbankan yang ada dengan begitu rigidnya itu butuh alternatif. Dan alternatif itulah yang kemudian muncul fintech karena ada teknologi, kemudian di beberapa negara kita berhadapan dengan yang namanya shadow banking, kemudian ada peer-to-peer lending, crowdfunding, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapi itu. Bagi BRI, itu bukan kompetitor, karena pada akhirnya juga butuh rekening bank. Sehingga itu adalah mungkin perkembangan yang harus kita sikapi dengan kolaborasi. Oleh karena itu, BRI akan mensupport perkembangan fintech itu, dan sekarang kita juga sudah mengembangkan sampai di level-level usaha mikro pun kita siapkan yang tadi e-pasar, kita siapkan teras digital pasar, di pasar-pasar tradisional. Terus kemudian untuk mendorong kemampuan anak-anak muda kita mengasah diri dan berinovasi, kita sediakan, kita fasilitasi namanya BRI Digital Challenge. Itu kompetisi yang akan melombakan inovasi anak-anak muda untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa mempercepat transaksi perdagangan di segmen UMKM. Kalau tantangan seperti itu, Prof. Renald, apa yang harus diperhatikan juga oleh BRI supaya kemudian infrastruktur yang mereka miliki itu lebih optimal? Yang pertama tentu adalah expertise-nya. Karena tentu saja ini memerlukan ahli-ahli yang baru, yang barangkali dulu tidak diperlukan atau tidak dimiliki, sehingga harus mendapatkan yang baru. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi spesialis dalam bidang teknologi, itu yang pertama. Yang kedua, ada teori yang mengatakan untuk mendapatkan ini semua, memberikan layanan yang baik, maka diperlukan ada yang rumus namanya 30 under 30. Ada 30% dari SDM kita yang usianya di bawah 30 tahun. Karena hanya mereka lah yang paham tentang hal ini. Generasi yang senior yang, mohon maaf, sudah memimpin perusahaan-perusahaan saat ini, itu adalah generasi yang takut menghadapi Pokemon aja takut mereka. Sedangkan cucunya itu di rumah, anaknya itu main Pokemon begitu ya. Begitu bersahabat, tidak merasa ada ancaman. Tapi yang di atas ini kan khawatirnya besar sekali. Yang kedua, kebanyakan di antara kita itu ketika membuat program seperti ini, bikin digital semuanya, kita hanya mengonlinekan yang sudah lama. Padahal tuntutannya adalah kalau mau turun ke bawah, menjangkau yang tadi lebih inklusif kepada yang belum terlayani, maka kita harus menyediakan lebih lagi dengan kos yang lebih rendah lagi. Kita harus memberikan cara-cara baru. Nah, cara-cara baru ini hanya dipahami oleh kaum muda yang 30 under 30 tadi. Jadi memang masalah SDM ini menjadi penting. Dan to some extent ini tidak dapat dipimpin oleh para senior yang justru bisa menghambat mereka. Kreativitas itu muncul dari mereka sebetulnya. Jadi inovasi itu kompetisinya ini menarik dong untuk menjawab tantangan itu ya Pak? Sangat menarik. Makanya anak-anak muda itu saya kira nanti akan menjadi the future leader. Dan menjadi gerakan kolaboratif yang nanti menciptakan hal-hal baru. Baik. OJK sendiri Pak melihat BRI sekarang menjadi perbankan pertama di dunia memiliki satelit. Apa yang kemudian diharapkan dari keberadaan infrastruktur yang sudah investasikan oleh mereka ini? Ya tentunya dengan keunggulan memiliki satelit ini kita berharap BRI semakin banyak bisa katakanlah menjangkau daerah-daerah terpencil, dengan sendirinya makin banyak memiliki nasabah gitu. Ini sejalan dengan program kita untuk financial inclusion, sehingga itu lebih mempercepat katakanlah semakin banyaknya masyarakat yang bisa akses perbankan. Dan tentunya dengan BRI memiliki satelit ini kita harapkan itu menjadi memicu perbankan lainnya juga untuk berlomba-lomba bagaimana menggunakan teknologi ini untuk lebih cepat bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik, Mas Sunarso, bagaimana kemudian BRI sendiri menjawab tantangan yang disampaikan oleh Prof. Renald dan Pak Firdaus? Ya intinya kan begini sebenarnya. Kalau kita mau menjangkau masyarakat banyak, pasti kita harus berhadapan dengan
segmen misalnya katakanlah seperti yang BRI geluti saat ini adalah mikro dan SME ya, jadi UMKM. Itu pasti kita berhadapan sama peak operation. Dan peak operation itu ada operational cost yang relatif tinggi, mungkin juga ada operational risk-nya. Jadi tantangannya adalah menjawab tantangan tadi dengan teknologi, dengan aplikasi. Ini semua akan kita efisienkan sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya adalah menekan operational risk, menekan overhead cost, terutama operational cost, sehingga pada akhirnya kita bisa mendeliver suatu harga kepada masyarakat yang terjangkau. Terutama efisiensi harga apa? nasionalnya tercipta juga. Efisiensi nasional. Terutama adalah mungkin harga kredit yang memang kita saat ini mungkin masih paling tinggi di kawasan. Dan itu bisa kita tekan antara lain selain menekan harga biaya dana sendiri, tapi overhead cost itu sangat bisa dikendalikan, bisa ditekan dengan menggunakan pendekatan teknologi. Baik, nanti kita coba akan bahas bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri, pemerintahnya, perbankannya, masyarakatnya, memasuki era digital. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Akan Bicara.